menampilkan video remed biologi tentang katabolisme karbohidrat. Jadi katabolisme karbohidrat itu apa sih? Katabolisme karbohidrat itu adalah proses penguraian karbohidrat kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi bagi sel. Jadi tahapan katabolisme karbohidrat itu ada 4 guys. Pertama ada glikolisis. Ada proses glikolisis. Proses glikolisis itu terjadinya di sitoplasma. Di sitoplasma, jadi substrat utamanya itu adalah glukosa. Terus produk utamanya itu adalah asam sulfat dan dari proses glikolisis ini menghasilkan 2 ATP guys gitu. Nah, jadi dari proses glikolisis itu memecah suatu molekul glukosa yang tadinya 6 karbon menjadi 2 molekul pirufat. Terus 2 molekul pirufat itu masing-masingnya itu menjadi 3 karbon. Ini tuh berlangsung di sitoplasma. Nah, terus tahapan yang kedua itu ada dekarboksilasi oksidatif. Tempat terjadinya itu di matriks mitokondria. Terus substrat utamanya itu ada asam pirufat dan menghasilkan asetil CoA, produknya itu CoA. Terus dekarboksilasi oksidatif itu jadi setiap pirufat yang masuk ke mitokondria guys, ke mitokondria diubah menjadi asetil CoA, yaitu 2 karbon, melepaskan CO2 serta menghasilkan 1 NADH per pirufat untuk 1 glukosa dan 2 pirufat. Jadi totalnya itu ada 2 asetil CoA. Terus ini tuh masuk ke dalam siklus Krebs nanti. Nah, jadi apa sih itu siklus Krebs? Jadi siklus Krebs itu adalah tahapan yang ketiga. Nih, siklus Krebs, proses itu siklus Krebs terjadinya itu di mitokondria. Substrat utamanya itu asetil CoA, produk utamanya itu NADH, CO2 dan ATP. Terus dari proses ini menghasilkan 2 ATP. Siklus Krebs, jadi siklus Krebs itu setiap asetil CoA oksaloseatat membentuk sitrat lalu diuraikan kembali ke oksaloasetat. Nah, jadi tahapan keempatnya tuh ada transport elektron. Jadi apa sih transport elektron tuh? Transport elektron tuh adalah proses metabolisme yang keempat guys. Jadi tempat terjadinya itu di dalam mitokondria. Terus substrat utamanya itu NADH sama FADH2 dan produk utamanya itu ada. Oke, kita masuk ke tahapan yang terakhir guys, yaitu ada transport elektron. Jadi transport elektron ini terjadinya itu di membran dalam mitokondria. Terus substrat utamanya itu adalah NADH sama FADH2. Terus produk utamanya itu adalah H2O sama ada ATP. Terus dari transport elektron ini menghasilkan 34 ATP. Jadi dari semua proses ini finalnya ada di sini guys. Jadi menghasilkan 34 ATP semuanya gitu. Terus transport elektron itu terjadi di dalam membran mitokondria dari NADH dan FADH2. Elektron yang mengalir itu lewat enzim, terus menghasilkan energi untuk membuat ATP. Energi yang dipakai untuk memompa ion
H2. Jadi yang kan enzim itu menghasilkan energi. Energinya itu dipakai untuk memompa ion H lalu masuk lewat enzim membentuk banyak ATP. Jadi terus membentuk banyak ATP. Terus oksigen itu berperan sebagai penerima akhir. Cukup sekian penjelasan katabolisme karbohidrat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Surinayati dari kelas 12 IPS 2 absen 32. Izin menampilkan video Hermet biologi tentang materi genetik. Jadi apa sih materi genetik itu? Materi genetik itu adalah zat pembawa informasi pewarisan sifat dari induk keturunan menentukan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di materi genetik itu ada 2 guys. Jadi ada DNA. DNA itu deoksiribonukleik acid, yaitu pembawa informasi genetik. Nah, di DNA ini ada double heli, yaitu ada purin, yaitu purin itu ada adenin dan guanin. Terus ada pirimidin, ada timin dan sitosin. Nah, itu struktur DNA. Terus ada lagi struktur DNA selain ini, yaitu ada gula, deoksiribosa, sama fosfat. Ini itu masuknya ke dalam basa nitrogen. Nah, kalau purin pasangannya maaf guys. Kalau adenin pasangannya sama timin. Terus kalau sitosin pasangannya sama guanin gitu. Nah, terus yang kedua itu ada RNA. RNA itu singkatan dari ribonukleik acid, yaitu membantu proses pembentukan protein. Nah, kalau ini itu pembawa informasi genetik. Kalau ini proses pembentukan protein. Ingetin ya guys. Nah, terus ciri-cirinya itu hanya ada satu unta, yaitu satu rantai tunggal. Terus mengandung gula ribosa dan basa, adenin, urasil, guanin, sitosin, dan udah itu. Nah, terus jenis-jenis RNA itu ada mRNA, yaitu messenger RNA. Messenger RNA itu membawa kode dari gen DNA ke ribosom. Nah, terus ada tRNA, transport RNA membawa asam amino. Nah, terus yang terakhir itu ada rRNA, ribosomal RNA, yaitu membentuk bagian dari ribosom. Nah, paham kan guys dari sini penjelasannya? Jadi ini tuh ada ada dua rantai. Nah, kalau ini cuma ada satu rantai. Nah, terus di sini guys perbedaan DNA sama RNA. Nah, apa aja sih perbedaan RNA sama DNA? Nih, jadi ada yang pertama itu ada fungsi DNA itu mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein. Nah, kalau RNA itu untuk mengendalikan sintesis protein. Terus selain fungsi ada letak juga. Letak DNA itu terdapat pada inti sel. Kalau RNA itu terdapat pada inti sel, tapi di dalam sitoplasma atau ribosom. Nah, kalau ini di inti sel doang, kalau ini di dalam sitoplasma sama ribosom. Ingat sih guys ya. Terus selain itu ada ukuran. Nah, ukuran DNA itu panjang, kalau RNA itu pendek. Terus habis itu ada kadar. Nah, kadar dari DNA itu tidak berubah, kalau RNA itu berubah. Udah pada ngerti kan semuanya? Udah ini kan. Nah, jadi gitu guys.